Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Khairadi Utari dapat menyapa Anda dalam program Kabar Jambi, program yang tentunya menginspirasi dan mengedukasi. Saudara, tema kita pada kali ini yaitu kearifan lokal untuk negeri. Sesuai dengan tema kita akan berdialog dengan dua orang narasumber yang tentunya inspiratif dan kreatif. Karena dua orang narasumber kita ini merupakan sosok pelaku UMKM yang mengangkat kearifan lokal dalam usaha mereka. Lalu bagaimana peluang usaha dengan berbasis kearifan lokal ini dan bagaimana mereka menginspirasi kaula muda untuk memulai usaha yang berbasis kearifan lokal. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Abdi Nur, beliau merupakan perajin resam. Apa kabar Pak Abdi? Ya, selamat siang, kabar baik. Alhamdulillah. Dari mana tadi Pak Abdi? Rumah saya di Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi. Wah, dari Mestong ke TVRI Jambi. Terima kasih Pak Abdi udah jauh-jauh ke sini Pak ya. Lalu yang kedua narasumber kita yaitu seorang pemuda pelopor ekoprint, yaitu Fitrian Widianto. Mas Ian, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Dari mana nih tadi? Tadi ceritanya dari Mendalo. Dari Mendalo. Nah, ada apa di Mendalo tadi kegiatannya? kegiatan tentang komunitas. Komunitas apa tuh Mas? Rumah Kreatif Muda Seginjai Rumah dan Kreatif. Jalangso. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut biar saudara kita di rumah yang nonton penasaran nih gimana. Pasti. Nah, saya mau pertama ke Pak Abdi dulu nih Pak. Mengapa sih Bapak memilih kerajinan resam dan apa sih filosofi dari resam itu Pak? Ya, menarik ya. Pertama, resam ini tumbuh sendiri di alam, tidak harus kita menanam, tinggal ngambil, kemudian kita bisa olah jadi kerajinan tangan. Contohnya seperti tas, topi, dan lain sebagainya. Sisi lain dia bisa menyuburkan alam, di tanah yang tandus dia bisa hidup. Nah, kemudian dia juga membantu tumbuhan lain agar bisa hidup di sekitarnya. Baik, berarti dia selain untuk kebutuhan kita bisa dapat diolah dengan untuk tanamannya juga bermanfaat Pak ya, resam ini. Lalu yang membuat Bapak memulai resam, kenapa enggak dengan kearifan lokal lain, kenapa resam itu, kenapa Pak awal mulanya? Pertama, resam itu ada di mana-mana ya. Di samping dia punya nilai filosofi juga, terus dia juga ada nilai efek kesehatan terhadap tubuh. Nah, di beberapa jurnal disebutkan resam itu mengandung antioksidan aktif, sehingga punya nilai kesehatan yang baik ketika bersentuhan dengan tubuh. Nah, kandungan itu salah satu ya membuat kita tertarik untuk mengolah. Di samping juga mudahnya untuk mendapatkan bahan baku. Nah, ini kan bahan baku yang di alam seperti ini, kita ambil batangnya langsung bisa dibuat. Langsung bisa, nggak perlu dijemur dulu gitu Pak? Nggak perlu ya? Nah, nanti akan kering dengan sendirinya seperti itu. Sehingga dengan keistimewaan bahan resam ini, ya itulah pilihan kita daripada bahan lain untuk jadikan kearifan lokal gitu. Mudah ditemukan dan bernilai ekonomis Pak Abdi. Pak Abdi mulai menjadi perajin resam ini sejak kapan Pak? Sudah hampir kira-kira 30 tahun yang 30 lalu. tahun, ya. Bisa dibilang maestro resam Pak Abdi ini ya. Saya nggak tahu persis. Jadi ini resam sudah bagian dari hidup saya. Berkarya di perjalanan hidup ya, berkarya kita melihat Indonesia ini tidak hanya resam di Jambi, bahkan ada di Kalimantan, Sulawesi, pulau-pulau Sumatera yang ada di Indonesia ini terdapat tumbuhan resam. Jadi baru ada sekian 0%, 1% pun belum gitu. Nah, jadi di tahun ini kita membangun impian agar orang memakai topi 1 juta topi. Jadi nanti kita akan memberikan pengetahuannya bagaimana membuat topi. Nah, keterkaitan dengan menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi topinya kita kasih nama Topi Resam Indonesia. Topi Resam Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini menjadi topi nasional. Amin. Harapan saya tidak hanya masyarakat di pedesaan yang tertarik terhadap resam, itu bisa menghubungi saya, ide resam, bisa menghubungi saya ini. Nah, jadi juga masyarakat yang ada di daerah-daerahnya banyak resam, bahkan terakhir saya datang ke salah satu sekolah di SMK 7 itu sekitarnya banyak resam. Nah, jadi saya siap menyumbangkan ilmunya untuk anak bangsa bagaimana berkarya dengan resam. Baik. Lalu waktu 30 tahun yang lalu itu pertama kali Bapak memulai menjadi perajin resam, belajarnya dari mana Pak? Ataukah belajar sendiri atau ada yang menjadi mentor Bapak saat itu? Ya, kita melihat ini kan ada warisan budaya bangsa ya. Jadi saya melakukan perjalanan di Indonesia
saya lihat bahwa resam ini awalnya cuma digunakan untuk tali, Ya. digunakan untuk luka, alat penangkap ikan. Mhm. Nah, ternyata setelah kita berpikir, resam itu bisa dijadikan anyaman, ya, jadi bisa mirip rotan hasilnya. Dan begitu kita coba, orang tertarik untuk membelinya. Nah, berawal dari situ 2001 itu kita udah ikut pameran-pameran di Jakarta. Nah, dari situ hingga sekarang banyak masyarakat Indonesia yang sudah mengenal resam. Baik. Ya. Berarti peminatnya dari tahun ke tahun semakin banyak peminat Semakin masyarakat, Pak ya. Baik. Lalu kalau Mas Ian sendiri bagaimana nih awal mulanya terjun di ekoprint? Kalau Pak Abdi tadi kan karena resam mudah ditemukan dan juga ternyata bernilai ekonomis dan mudah untuk diolah. Sebelum ke situ ekoprint itu apa sih? Mungkin masih banyak yang belum tahu nih. Iya Kak, jadi ekoprint itu adalah salah satu ceplokan daun yang tertuang di dalam suatu kain. Ibaratnya kok zaman sekarang itu zaman mode itu batik. Oh, batik tapi dari daun gitu Iya. ya. Dan ekoprint juga itu memang sudah ada sejak zaman dahulu dan itu sudah menjadi warisan budaya yang tak akan terlupakan. Dan emang awal mulanya juga ekoprint itu sudah ada di daerah Pulau Jawa. Baik. Dan saat ini juga ekoprint sudah banyak di mana-mana. Akan tetapi khusus untuk di Jambi mungkin kita masih kurang. Dan kebanyakan juga untuk pengelola atau pembuat ekoprint itu masih orang-orang yang dewasa, orang-orang yang tua, ibaratnya emang bener Kalau muda masih dikit ya. masih dikit. Mungkin untuk salah satu yang muda yang bergerak di bidang ekoprint itu untuk di Jambi dan di kota Jambi itu mungkin dari kami, dari Jalangso. Dan juga emang ekoprint ini memiliki motif yang unik Kak, dengan berbagai macam motif daun khas daerah kita tentunya. Jadi selain kita mengangkat fashion dari kain, kita juga mengangkat motif-motif dan budaya-budaya tumbuhan, budaya lokal, dan itu semua dari alam, dan kita menggunakan pewarna alam dari ekoprint itu juga. Biasanya motifnya dari daun apa aja tuh Mas? Bisa kalau untuk motif kita ada daun jati, daun cesang, daun pandan, kemudian juga ada daun kenikir, daun kalau yang terbaru ini yang kami buat ini rumput getek. Rumput getek ya. Jadi itu emang salah satu motif ekoprint yang terbaru yang memiliki ciri khas dari Jambi juga. Dan untuk daun-daunan lainnya juga itu bisa kita dapatkan dari sekitar kita Kak. Dan emang pengelola ekoprint ini kita juga itu emang dari anak-anak muda Jambi. Dan salah satunya mungkin yang paling tua saya gitu. Oh, yang paling tua Mas Ian ya? Jadi yang di bawah tuh yang teman-teman sepantaran di bawah itu saya. Memang generasi muda banget ya. Dan emang sekaligus kita berwirausaha, kita juga menyebarkan virus-virus kebaikan, virus-virus kreatif untuk anak muda Jambi. Baik. Itu sejak kapan Mas Ian terjun di ekoprint? Kalau untuk ekoprint kita sudah dari akhir 2019 Kak. 2019 ya? Karena kan kita ekoprint ini butuh proses untuk penemuan ramuan ibaratnya. Berapa lama tuh prosesnya? Hampir setahun setengah, hampir 2 lama tahun. juga ya prosesnya. Karena Ian sendiri Kak belajar otodidak. Oh, otodidak. Melihat dari YouTube, belajar dari Google gitu. Belum ada mentor sama sekali yang belajar. Karena emang dari kecil juga emang suka alam, cintai alam. Jadi emang ibaratnya wah ekoprint itu berasal dari alam, dari daun. Bagaimana kita bisa membuat suatu produk dari sehelai daun itu bisa menjadi produk yang keren lah, yang keren, bisa diminati. Ekonomis juga ya. Iya, diminati oleh masyarakat umum. Kalau untuk pertama kali pemasarannya gimana? Susah nggak masarin produknya pertama kali? Kalau untuk pemasaran kita pertama kali mungkin kita menggunakan sendiri Kak. Kita menggunakan sendiri, kita ajak untuk anggota teman-teman kita menggunakannya. Mungkin secara awal itu promosinya. Dan alhamdulillah juga sekarang ekoprint kita sudah ada di Uniqlo. Oh, udah ada di Uniqlo. Iya, itu gimana bisa sampai ke Uniqlo gitu pemasarannya? Jadi emang ada itu di awal tahun ini, akhir tahun ini, kalau awal tahun ini itu kan ada kurasi. Ada kurasi, jadi emang dilihat produk UMKM lokal yang masuk ke dalam kurasi buat proposal. Jadi emang disaring lah beberapa ini. Jadi emang alhamdulillah juga ekoprint Jalangso kita masuk, dan salah satunya anak muda juga di situ. Wah, luar biasa sekali, yang muda dan inspiratif dan kreatif ya. Nah, lalu untuk proses ekoprint itu sendiri bagaimana sih dari awal sampai jadi itu? Bisa jelasin nggak prosesnya gimana, Bisa, Mas? Kak. Boleh. Jadi kalau membahas tentang ekoprint ya keren banget ya. Karena kan menurut saya dari alam untuk alam, dari alam untuk kita gitu. Proses pembuatan yang pertama mungkin kita membutuhkan kain. Nah, kain putih, kain batik atau kain mori, kain
sutra ataupun kain-kain lainnya yang berunsuran dengan alam, Kak. Jadi kalau kita buat ecoprint itu harus kainnya juga dari alam, tidak hanya daun-daunannya. Biar seratnya itu masuk ke dalam kain itu. Kemudian kain itu mungkin kita skuring dulu, Kak. Skuring itu kayak mana pembiasan atau pengeluaran zat-zat kimia yang ada di kain itu selama 1 malam. 1 malam. Nah, direndam agar cairannya itu keluar. Nah, setelah itu direndam itu bisa menggunakan tawas, bisa menggunakan rinso juga agar keluar. Kemudian kita jemur. Setelah kita jemur, baru kita membuat pewarna-pewarna alamnya. Bisa pakai pinang, bisa pakai kayu secang, bisa pakai akar-akaran dan lain-lainnya yang berasal dari unsur alam Jambi. Itu pewarnanya juga diolah sendiri tuh, Mas? Iya, diolah sendiri. Luar biasa. Kemudian itu proses pertama, itu setelah semalam dijemur, sudah direndam, dijemur, kemudian kita masuk ke proses mordanting. Apa itu? Dari proses mordan itu proses pencampuran antara tanjung sama kapur. Jadi bagaimana kadar kain itu bisa menyatu dengan daun itu. Karena di dalam daun itu kan ada yang namanya tanin. Nah, tidak semua daun, Kak, yang bisa kita gunakan, hanya daun-daun tertentu. Nah, itulah butuh 1,5 tahun itu untuk proses pemilihan daun. Karena di daerah satu dengan daerah lainnya memiliki kualitas daun yang berbeda. Oh, beda ya, walaupun pohon Kak. yang sama, jenisnya sama. Jadi kita harus praktek dulu agar bisa kita tahu bagaimana kain ini ataupun daun ini bisa dipakai untuk ecoprint. Nah, setelah dimordan, barulah kita peletaan daun di atas kain, kemudian kita gulung, atau itu sebutnya dengan lontong. Nah, proses pembuatan ecoprint itu ada 2, Kak. Ada yang pertama ada teknik kukus atau steam, yang kedua ada teknik ketuk. Biasanya yang kalau saya buat itu teknik kukus. Nah, di kukus itu nanti setelah dikukus 2 jam, ecoprint itu bakal jadilah kain setelah dibuka. Dan itu terakhir dipiksasi. Piksasi itu terakhir. Kayak mana finishing. Jadi bagaimana warna alam itu tidak luntur setelah dipakai. Jadi ada 3 proses. Yang pertama itu skuring, yang kedua itu mordanting, yang ketiga itu fiksasi. Fiksasi biar bagaimana warnanya tetap ada di kain, nggak luntur ya. Kita berkali-kali. Itu bakalan nggak luntur terus-terusan tuh, Mas? Atau ada mungkin ada sejak beberapa tahun pemakai itu bisa luntur atau gimana? Kalau untuk ecoprint kan emang kita dari alam, Kak, dari serat alam. Yang pastinya yang kalau kita dari alami pasti ada kekurangan, Kak. Tapi dari situ itulah yang memiliki keunikan. Beda dengan yang sintetis ataupun dengan dan juga baik untuk lingkungan ya tentunya. Salah satunya itu peloporan yang kita kembangkan. Kan kalau dengan teknik tokok itu gimana tadi? Kalau teknik tokok itu mudah, Kak. Kita hanya menokok helai-helaian daun yang bisa tercap dan kita tokok satu-satu di atas plastik tokok. Itu pelan-pelan satu-satu. Itu udah jadi tuh, nggak perlu. Karena nanti taninnya bakal nempel ke kain. Tapi setelah itu barulah kita jemur, sudah agak kering jemur, baru kita proses mordanting tadi, perendaman di dalam warna alam yang udah dibuat tadi ya. Jadi warnanya bakal lebih melekat dan warnanya lebih akan tertuju lagi gitu. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita ya, Mas Yan dan Pak Abdi, usai jeda pariwara berikut, dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, masih dengan tema kita yaitu kearifan lokal untuk negeri. Nah, saya mau ke Pak Abdi lagi nih, Pak. Sejauh ini Bapak sudah dibantu berapa orang nih, Pak, untuk membuat kerajinan dari Tusam, Pak? Kita kan menuju impian nih, 1 juta orang pekerja. Jadi kan di tahun ini kita mulai menjamah sekolah-sekolah kejuruan, SMK, SMA. Jadi kita melihat setelah mereka tamat, mereka punya waktu luang, di sekitar rumahnya ada resam. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk nilai ekonomis. Jadi kita juga tur ke pelosok-pelosok desa. Ayo ambil nih resam. Caranya kita langsung ajarin di situ, dan minimal mereka bisa membuat yang bisa dipakai dulu untuk dirinya. Nah, kalau emak-emak mungkin bisa buat tempat bawang, tempat cabai, ya. Kemudian souvenir, wadah beras seperti ini gitu. Boleh ditunjukin, Pak? Apa aja nih, Pak? Jadi seperti ini. Jadi ini warisan budaya. Ini fungsinya takjiah, nyelawat. Kalau ada yang meninggal, beras masukin ke dalam, ukuran sekilo masukin ke sini. Nah,
harapan saya ini bisa dibuat sendiri sama emak-emak. Jadi setelah dia ambil resam yang ada di sekitar rumahnya, dia buat. Nah, saya siap ngajarin. Jadi saya datang, ayo kita berkarya. Jadi berkarya untuk Indonesia. Karena resam ini membangun impian, berdagang dari pelosok desa ke mancanegara gitu. Jadi zamannya turis datang ke Indonesia, pas dia pulang dibawa oleh-oleh. Resam contohnya Pak, Resam ya. dibawa oleh-oleh ke negaranya gitu. Nah, karena digitalisasi, kita mencoba untuk bagaimana resam itu melihat sisi filosofi. Untuk apa resam itu dibuat gitu. Jadi resam ini kita berkarya untuk Indonesia itu kan mengembalikan pelestarian alam. Jadi Indonesia itu kan paru-paru dunia. Jadi Indonesia itu menghasilkan oksigen, kesegaran alam, sehingga setiap orang yang memakai produk ini mengingatkan agar dia menanam pohon misalnya. Benar. Nah, jadi aset terbesar bangsa Indonesia itu adalah pikiran. Jadi bangsa Indonesia itu dia berpikir nggak usah beli cabai, tanam aja langsung hidup gitu. Dia lihat resam langsung berbuat, dia bisa membuat itu. Jadi pikiran bangsa Indonesia itu mengenal Indonesia lah, mengenal lebih jauh sisi warisan budayanya, sisi potensi alamnya, kemudian bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang di sekitarnya. Nah, setelah ekonominya tumbuh, dia bisa mengajak orang lain, menularkan ilmunya kepada masyarakat sekitar gitu. Tapi karena memang teknologi kita mudah, mau menjual ke negara manapun kan pakai email saja, hubungi negara mana, jadi mudahnya kita dari rumah bisa berdagang ke pelosok desa, ke mancanegara. Itu yang memudahkan kita di saat sekarang. Jadi Bapak pemasarannya selain ke Jambi udah kemana aja nih Pak? Kayaknya kalau untuk turis yang datang tuh hampir semua negara udah pernah bawa resam lah ya. Jadi misalnya ini dari Jerman, nah dia beli topi, dia pulangnya bawa ke Jerman gitu. Terus ada juga yang kadang-kadang dia hanya datang belajar. Jadi kayak pertukaran pemuda Indonesia Kanada, dia datang belajar, terus dia bawa ke Amerika Selatan, yang kecil-kecil gelang gitu ya, cincin, nah dia bawa ke sana. Kemudian kita berkomunikasi dengan mereka gitu. Jadi mereka menjadi marketing. Jadi minta tolong kalau Anda turis sampai ke sana, tolong nih bantu saya untuk marketing. Sehingga dunia menjadi mudah untuk komunikasi. Secara tidak langsung juga pemasaran melalui mereka, Pak. Iya. Makanya kita bukan melihat bagaimana kita harus datang ke sana, sulit gitu kan. Tapi peluang yang ada. Dengan peluang yang ada, dengan email dan Facebook, seluruh dunia bisa tahu. Itu yang penting. Misalnya ada teman-teman yang ingin belajar membuat kerajinan dari resam itu bisa menghubungi yang tadi Pak ya? Iya. Jadi kita saya masih ini nomor saya online 0853 8187 6713. Di Mestong ya Bapak? Ya, rumah saya di Mestong. Jadi kalau orang datang dia nggak usah bawa uang. Oh, nggak perlu bawa uang? Nggak perlu bawa uang. Dia cuma bawa tenaga. Dia bikin 2 wadah ini untuk saya satu, untuk gurunya. Untuk dia satu. Saya boleh nih kapan-kapan main ke tempat Bapak? Boleh. Jadi yang penting muridnya bikin 2, untuk guru 1. Nah itu nilai jualnya kan ada juga di situ. Jadi nanti uangnya kita sama-sama dapat, kita sama-sama jual. Jadi kalau muridnya ada 10, berarti bikinnya untuk guru 10 dong, karena yang ngajarin gitu. Karena kan kalau biasanya kan kita kalau minta uang langsung mereka nolak. Belum apa-apa udah minta uang gitu. Sekarang kita coba barter. Jadi ada 20 orang bikinnya 40. Misalnya bikin tas 40 nih, nah 20 buat gurunya gitu. Sama-sama berkarya. Nah, itu jauh lebih mudah. Jadi saya misalnya nih, ini kan bahannya ada di alam. Mereka belum tahu cara ngambilnya. Jadi kalau mereka punya waktu luang, pekerjaan pokok sudah selesai, kita ajak ke alam. Yuk kita ambil bahannya. Kita ambil 2 kilo. Nah, 1 kilo buat gurunya, ngajarin 1 kilo buat masyarakat. Wah, menarik nih. Jadi dari awal pengambilan resamnya juga diajarin Pak ya? Dan mereka tidak harus membayar dengan uang.
cukup membayar dengan produk apa yang mereka buat. Wah, boleh nih, mana tahu ada saudara dan teman-teman di rumah yang tertarik ingin belajar kerajinan resam bisa menghubungi Pak Abdi karena tidak dipungut biaya Pak ya, cukup datang buat tenaga dan ikhlas dalam belajarnya Pak ya, biar hasilnya maksimal. Dan ini juga selain topi, terus ada juga tas ini Pak. Nah ini bisa dipakai untuk apa aja nih Pak tasnya Pak? Itu kan dia bisa dibuka semua. Saya lihat Pak ya. Nah, jadi buat piknik. Nih, bisa buat piknik nih, Buat kekinian piknik juga Pak ya? Ya, jadi buat piknik, karena kan dibuka, di dalamnya bisa ada minuman sama makanan. Dan itu ukurannya nggak terlalu besar sih, mudah dibawa. Ada talinya nih. Iya, mudah dibawa. Oh ini, luar biasa kreatif sekali Pak Abdi. Ini buatnya berapa lama nih Pak, buat satu tas Bapak? Ini kan tingkat mahir ya, jadi satu hari itu bisa 2 tas. Nah, satu hari 2 tas, itu kita menabung pakai produk lah. Sehari kita bikin apa nih, satu kita simpen, satunya kita jual gitu. Jadi kita terus aset kita tuh waktu. Jadi pengrajin itu dia bangun tidur dia sudah mulai berkarya. Jadi sekitar nggak jauh dari lokasi tempat tidur, karena itu waktu asetnya. Jadi mungkin itulah yang menjadi penting. Kenapa harus berbuat? Jadi kan ada yang saya ingatkan bahwa kalau menganyam itu kan mengaktifkan fungsi saraf, pikiran, gerak gitu ya. Sehingga itu ada nilai kesehatan. Ada nilai kesehatan, bukan mitos ya, tapi dia juga mencegah pikun. Jadi kalau kita aktif, berkarya, sehingga tubuh lebih sehat. Jadi ada nilai-nilai kesehatan, kemudian ada nilai ekonomis. Banyak sekali manfaatnya ya Pak ya. Bukan dari nilai ekonomis, tapi juga baik untuk tubuh kita sendiri dengan bergerak aktif, banyak kegiatan. Lalu Mas Ian, saya mau ke Mas Ian nih. Kalau Mas Ian sendiri sudah memberdayakan berapa banyak orang nih Mas yang ikut tergabung dalam Ecoprint yang Mas geluti? Kalau untuk kita pembuatan Ecoprint itu nama ada Jalangso Kak. Jalangso itu nama brand Ecoprint kita juga. Dan di Jalangso itu kita sudah membimbing hampir 70 anak-anak muda. Wow, banyak ya. Cuma kalau di Rumah Kreatif Pemuda Siginjanya juga kita ada 200 anggota inti. Dan kalau misalkan untuk umum itu banyak, kita ada membimbing UMKM juga yang ada di Jambi. Kemudian anak-anak muda, tapi kita lebih targetnya kita ke anak muda Kak di Jambi. Muda, ya? Ada syarat nggak sih kalau mau dibimbing di sana? Kalau untuk syarat sih kita nggak ada Kak, yang pastinya kami lebih membuka untuk anak-anak muda, lebih untuk aktif, kreatif, dan inovatif. Jadi bahwasannya ya kita aja dulu, karena pengalaman saya Kak ya, karena saya dulu waktu masih SMP sudah hobi berkegiatan kreatif kan, tapi belum ada tempat, belum ada wadah. Dan disitulah saya mengambil pelajaran dan pengalaman saya bahwasannya saya dulu susah untuk berkreasi. Nah maka dari itu saya membuat suatu komunitas itu agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Nah dari situ hingga saat ini kita sudah dikenal juga sama dinas, kementerian dan lainnya bahwasanya komunitas yang kami buat ini menjadi salah satu tempat pendidikan anak muda di Jambi gitu. Baik, berarti sudah banyak juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Sudah Kak, sudah banyak Kak. Baik. Lalu tentunya dalam memulai sesuatu, terutama usaha yang berbasis kearifan lokal, tentu ada suka dukanya. Iya, pasti apa aja nih Mas Ian? Kalau untuk suka dukanya pasti pertama kita untuk proses itu dibilang apa sih kegiatannya, kegiatan nggak ada kerjaan, namanya kita ingin gitu pernah ya Kak, sampai dibilang ih kamu stres ya, kok kegiatannya kayak gitu. Jadi itu emang sudah sering terjadi Kak. Maksudnya ngapa sih kegiatan ngumpulin daun ya kan? Nah karena orang-orang itu nggak tahu apa yang bisa diambil dari hikmah dari situ, prosesnya gimana. Tapi setelah melihat sering diundang kementerian, sering menjadi narasumber, sering dimasuk TV, jadi wah disitulah saya bisa membawa diri ini ya tidak perlu kita ucapkan ke mereka, tapi kita tunjukkan dengan apa yang kita lakukan sekarang. Biarlah dulu mungkin kita sering di ini Kak ya, yang aneh ya. Yang nggak aneh, mungkin sekarang karena sudah ada hasil, sudah ada prestasi, dan alhamdulillah juga menjadi pemuda pelopor tingkat nasional Kak di tahun 2021. Dari situ emang saya mengambil pelajaran dan mengambil hikmah lah dari perjalanan dulu, dan saya terapkan untuk sekarang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gitu Kak. Kalau Ecoprint Mas Ian sendiri sudah sering menghadiri pameran di mana aja nih Mas? Kalau untuk Ecoprint kita sudah
di dinas-dinas di Kota Jambi itu sudah Kak, Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, Disperindak untuk di Kota Jambi kita sudah ikut serta, ataupun swasta yang ada di Jambi sudah ikut serta bazar, pameran dan lain-lain. Untuk di nasional juga sudah Kak, dari Kementerian Pariwisata dapat HKI juga, kemudian ikut lomba di ajang internasional, Asoka sampai internasional juga ya? Iya udah. Dan alhamdulillah kita masuk 15 besar internasional. Keren banget emang. Tapi emang walaupun kita masih baru Kak, emang saat ini kita masih baru juga kan, baru 2019 akhir. Jadi emang butuh proses dan butuh pengembangan. Dan alhamdulillah juga di tahun-tahun beberapa tahun ini sudah ada peningkatan, berarti kan kedepannya makin semangat nih untuk mengembangkan inovasi lagi ke depannya. Berarti minat masyarakat juga makin meningkat juga Iya, Mas Kak, ya bener, setiap Kak. tahunnya. Kalau untuk pemasaran sendiri gimana nih Mas? Kalau untuk pemasaran kita online? Di Instagram, kemudian juga kita langsung Kak, kita ada store juga kan, yang salah satu tadi di Jamtos ada yang kerjasama, kemudian juga kita ada di rumah di Basecamp. Jadi Basecamp itu salah satu tempat untuk proses pembuatan. Jadi kalau misalkan ada anak muda ataupun anak-anak sekolah nih, biasa anak sekolah yang banyak pengen proses pembuatan ekoprint itu gimana sih? Anak sekolah yang pengen anak ya? SMA, anak SMP, jadi belajar proses kita di tempat sekalian nanti kan memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk kita. Dan biasanya juga kalau misalkan ada tamu-tamu ataupun lainnya, nah di situ. Dan kita juga Kak ada turnya juga, Jalangso Tour. Jalangso Tour. Jadi kita Jalangso ini ada dua, Jalangso Ekoprint dan Jalangso Tour. Jadi Jalangso Ekoprint ini sebagai oleh-oleh buah tangannya, dan Jalangso Tour ini salah satu paket wisatanya. Wow. Jadi selain kita membawa wisatawan untuk wisata yang ada di Jambi dan mendapatkan souvenir dari Jalangso Tour itu, dari Jalangso Ekoprint itu, iya. Dan kalau untuk Jalangso Tournya kita mengembangkan anak muda juga Kak. Jadi di Jalangso Tour itu kita mengajak anak-anak muda untuk menjadi tour guide, untuk menjadi pemandu wisatanya yang sudah kita bimbing juga di Jalangso Kak. Jalangso berarti juga melihat peluang lain ya, selain untuk bisa menjadi oleh-olehnya gimana nih? Wah, untuk jadi tour guide-nya luar biasa sekali, kreatif sekali ya anak-anak muda zaman sekarang. Kalau apa nih namanya Mas, desain yang paling banyak diminati itu apa? Biasanya kalau untuk desain tuh ini Kak, pakis dengan daun jati. Karena daun jati tuh ya nggak pernah mendusta lah. Ceplokannya itu emang mantap ya. Kalau untuk penentuan harganya gimana nih Mas? Apalagi kan menggunakan produk kearifan lokal ya, supaya nggak kemahalan. Akhirnya kan masyarakat kan cuma dari daun nih, gitu misalnya mahal banget segitu. Nanti kalau di harga berapa kan kemurahan, nggak balik modal dong. Itu gimana nentuinnya? Kalau untuk harga kita mungkin penghitungan dari modal dulu Kak ya. Karena kalau untuk ekoprint ini mungkin yang agak mahal itu di kainnya. Karena kita di Jambi belum ada tempat sentral kain batikan. Jadi kain batik kita dari Jawa juga, kain polosnya itu kain mori, kain katun dan lain-lain dari Jawa. Jadi terkendala dari kain batiknya juga, kain polosnya. Dan gitu untuk produknya kita ada kaos dan itu harganya standar untuk anak muda juga sekitar 80, 100 sampai 150. Kemudian kalau untuk kainnya juga kain panjang 2 meter, itu kalau untuk harga normalnya kayak biasa kalau untuk umum di daerah Pulau Jawa itu 2 meter itu 500.000. Tapi kalau mungkin kita masih proses ini belajar dan pemantapan, kita masih jual harga standar 200 standar ya, berarti nggak terlalu mahal. Baik, kita lanjutkan ya perbincangan kita Mas ya dan Pak Abdi sudah pada berikut, dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, tentunya masih dengan dua orang narasumber kita yang inspiratif dan kreatif, luar biasa sekali. Nah, tadi Pak Abdi kita sudah mendengar Mas Ian ya tentang penentuan harga untuk produk ekoprint. Kalau untuk penentuan harga dari produk kerajinan dari resam ini gimana Pak? Nah, resam ini kan harganya tuh per wilayah. Jadi kalau untuk Jambi tentu penjualannya sangat murah karena bertemu langsung di lokasi pembuatan. Kemudian kalau di Jakarta itu mungkin beda lagi karena ada ongkos transport. Kemudian di Bali juga beda. Jadi harga lebih lokasi menentukan. Contoh nih kalau di Jambi harga topi 100.000. Begitu sampai di Jakarta jadi 300.000. Karena memang sewa tempat, transportasi dan lain sebagainya.
Nah, ada faktor lainnya Pak Ada ya. faktor lain. Dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, di segmen ini kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam layanan interaktif melalui sambungan telepon di 0741663855 atau di nomor telepon 0811743333 atau seperti yang tertera di layar kaca Anda. Dan saya kembali ke Pak Abdi lagi nih Pak. Kalau untuk per bulan biasanya Bapak membuat berapa banyak produk Pak per bulannya? Kita kan kekuatannya di sumber daya manusia, Ya. di SDM ya. Jadi kalau ada orang 10 kita ajak, dia bikinnya 10 dalam satu hari itu. Nah, kalau kita sendiri kan cuma bisa bikin satu. Baik. Jadi makin banyak orang yang berbuat, makin banyak produk yang dibuat. Nanti itu kita sepakati, nanti dijual berapa kita bagi. Jadi baginya bagi 3. Ada yang ambil bahannya, ada yang buatnya, ada yang memasarkannya. Gitu. Baik. Nah, jadi itu sistemnya juga memang dia nggak bisa kerja sendiri nih. Jadi Harus yang kerja ngambil, sama, Pak, ya? yang ngambil dapat, membuat dapat, Yang masakan dapat. beda lagi. Ya tadi saya juga ini nih Pak baru ingat. Tadi Bapak kalau kita ke tempat Bapak belajar kan nggak dipungut biaya. Tapi Iya. kalau misalnya Bapak datang ke tempat yang diundang gitu, itu gimana tuh? Apakah nggak dipungut biaya juga? Iya, jadi memang mereka menghargai ya. Jadi menghargai karya kita. Mereka memberi transport. Ada Baik. transport yang mereka kasih, tiket pesawat, kemudian hotel dan lain sebagainya. Sehingga kita datang di situ memang difasilitasi. Nah, kalau yang saya datang sendiri, saya sudah berada di kota itu, kemudian ada resam di sekitar situ. Ya. Nah, itu bisa kita barter aja. Jadi bikin 2 untuk guru 1, untuk murid 1. Nah, sehingga kita masih punya waktu berkunjung melihat ini, tumbuhan-tumbuhan ini. Nah, jadi yang paling bahagia kita itu melihat ini tumbuh di alam gitu kan. Bahagia lihat resam di mana-mana Pak ya? Iya, nah yang sedihnya ini kan dirusak karena dianggap mengganggu hama kebun. Oh ya. Dibersihkan gitu kan, disemprot. Nah, jadi kita mau menjelaskan bahwa ini punya nilai ekonomi. Gitu. Jadi jangan dianggap mengganggu. Justru dia menjadi bermanfaat. Banyak sekali manfaatnya Pak. Iya, Tadi Bapak seperti udah jelaskan ya, seperti yang ekonomis, terus untuk kesehatan juga ya, seperti Iya, Bapak sebutkan sebelumnya. Pak Abdi, tadi kan kalau Mas Ian suka dukanya dianggap aneh ya, apa sih ngumpulin daun gitu Mas Iannya, kata orang. Kalau Bapak gimana Pak suka dukanya? Di kampung saya itu kan banyak orang yang berternak kambing. Ya. Ya. Jadi kalau saya ke hutan zaman awal ya, Iya. mereka ngasih tahu itu bukan untuk makanan hewan, makanan kambing itu salah ambil, Bapak salah ambil. Nah, ini resam, ini nggak boleh, ini. Jadi kita dianggap peternak. Karena nyari makanan gitu kan, nyari rumput. Nyari rumput gitu dikira kan. untuk, biasanya nyari rumput kan untuk ternak Pak Untuk ya. ternak gitu. Jadi mereka ngasih tahu itu salah Pak, ngambil rumputnya bukan itu, nanti mati. Oh, dikira ambil rumput untuk ternak ya? Ente ternak gitu, nanti mati hewannya gitu kan, karena bukan itu dan yang ini diajarin gitu kan. Nah, kita selalu juga minta ke kebun-kebun orang yang banyak ini, kita minta sama mereka. Jadi minta dihalalkan lah, udah nih kita ambil. Mereka berterima kasih. Udah ambil aja sekalian Ya, karena semua merasa gitu. itu hama Pak ya. Iya, ambil aja sekalian gitu. Sekalian kita bantu bersihin kebunnya. Baik, berarti masih banyak ya. Kalau untuk sekarang masyarakat masih banyak nggak yang nggak tahu kalau ini bermanfaat tuh Pak? Masih banyak. Masih banyak? Masih banyak. Karena kan kita masih belum bisa keliling semua, ngasih sosialisasi itu belum bisa berjalan, terutama yang di pelosok-pelosok gitu ya. Tapi kalau yang mungkin Muaro Jambi, Merangin, daerah-daerah Jambi, sekitarnya itu Batanghari, mereka sudah pada paham. Hanya mereka kan belum menganggap itu sulit, karena kan harus mengupas batangnya. Ini batangnya dikupas, baru dapat ini ya kan. Oh, diambil yang tengahnya itu Pak ya? Diambil tengahnya ini. Nah, ini mereka belum melatih, itu sudah dianggap sulit. Jadi sebenarnya kalau mereka terlatih, ngupasnya sebentar gitu. Jadi ada teknik ininya, karena udah latihan kan. Tekniknya seperti apa tuh Pak? Ini waktu basah harus dikupas. Oh, waktu basah ini nggak bisa lagi Pak ya? Nggak bisa lagi. Jadi waktu diambil langsung dikupas. Habis dikupas baru bisa dibentuk. Atau masih ada baru proses bisa lagi? dibentuk. Nah, ini juga waktu ini kan ada ruasnya. Iya. Jadi ruasnya ini kan
pasti ada kesulitan ngupasnya. Nah, ya Pak. Nah, ininya harus dirapikan dulu. Mhm. Dirapikan, kemudian baru diangkat dari sini. Oh. Baru dia bisa terkupas ininya. Jadi ada sedikit berbuat lah, ini dibersihin, baru ini hal-hal ini yang hal-hal kecil yang memang menjadi penghalang sebenarnya kan jadi susah. Nah, itu yang mereka perlu tahu gitu. Bahwa itu sebenarnya sih mudah. Asal banyak berlatih ya Nah, Pak asal ya. banyak berlatih gitu. Jadi makin mahir, makin cepat dapatnya. Benar. Kalau Pak Bi sendiri udah menghadiri pameran apa aja nih Pak? Kita kan 22 Oktober bulan kemarinnya tahun 2022 di bulan Oktober itu. Nah, sebelumnya ada konferensi ekonomi kreatif itu di Dubai. Kita Di Dubai? Iya, di Dubai. Bawa produk apa, resam yang apa aja Bapak-bapak? Nah, waktu di Dubai kan kita baru mengenal bahwa ada ekonomi kreatif. Ya. Di 2022 itu ternyata ada di Bali. Nah, di Bali kan negara kita sendiri, jadi lebih mudah. Jadi di konferensi juga agak susah masuknya karena kan kita harus menyiapkan materi. Nah, kita harus membuat naskah gitu. Jadi belajarlah di situ bagaimana memperkenalkan resam ini ke dunia luar. Nah, kemudian kita bisa hadir di rangkaian acara G20 termasuk konferensi ekonomi kreatif itu, sehingga kita bisa lebih memperkenalkan hasil karya Jambi nih ke negara luar. Di 2024 nanti ada lagi konferensi ekonomi kreatif di Uzbekistan. Nah, insya Allah kita lebih memperkenalkan hasil karya Jambi ke dunia internasional itu. Kalau hasil kerajinan unggulan resam sendiri apa tuh Pak? Sekarang kan kita topi ya. Topi dengan logo merah putih seperti ini. Seperti yang Bapak kenakan yang Bapak ini ya. Ya. Jadi kenapa? Nah, impiannya begini, kalau orang naik haji kan usianya tua-tua, suka tersesat. Jadi kalau dia pakai topi ada merah putih, ketahuan nih orang Indonesia. Ya benar. Nah, jadi beberapa yang naik haji itu mudah-mudahan di tahun depan kita bisa bagikan topinya secara gratis. Amin. Ya kan, bagi yang kenal gitu kan, misalnya tetangga gitu, udah gratis nih bawa gitu. Dan itu udah sampai ke Mekah berpromosinya. Sehingga kita mempromosikan, lihat tuh Indonesia. Ya. Jadi orang di luar negeri mengenal Indonesia itu yang tadi kesuburan alamnya dan menjadi paru-paru dunia, penghasil oksigen. Dan juga masyarakatnya kreatif Pak ya, bisa mengolah kreatif. dari alam menjadi kerajinan yang luar biasa seperti ini Pak. Ya. Kalau Mas Ian sendiri apa nih impiannya? Kalau untuk impiannya sendiri ya pastinya kayak membangkitkan semangat anak muda Jambi bisa lebih maju dan berkembang, dan bisa untuk memacu melihat bahwasannya Jambi ini anak mudanya memiliki potensi juga. Di zaman sekarang juga kita lihat kan banyak nih nakalan remaja, kegiatan negatif remaja, geng motor dan lain-lain. Dengan adanya komunitas kami yang kami dirikan, Ecoprint ini bisa memacu untuk anak muda lebih semangat, lebih kreatif lagi, dan bisa memacu untuk menambah penghasilan lah. Karena kan ya untuk anak muda ataupun anak sekolah, anak kuliah kan pasti butuh yang namanya uang ya Kak ya. Nah, dari situ kita mengajarkan mereka untuk bisa berwirausaha dengan yang ada yang kegiatan mudah, positif, kegiatan menghasilkan benar ekonomis juga Mas Ian ya. Apakah Mas Ian pengen nih dengan komunitasnya membuat inovasi produk baru gitu? Kalau untuk inovasi produk baru Kak, sebenarnya Ecoprint ini salah satu produk, dan produk lainnya ada lagi Kak. Ada lagi. Wah, apa tuh? Apa tuh? Kita ada produk tas dari barang bekas, ada juga ada kostum karnaval juga. Ada gantungan kunci juga, ada resin, dan ada juga kalau untuk yang untuk berhubungan dengan kerajinan Kak, kita ada usaha lainnya juga kayak mahar, hantaran dan lain. Wah, banyak juga itu. Ngelola waktunya gimana tuh Mas? Kita kan ada tim Kak, ada anggota juga, jadi lebih mudah untuk kita mengerjakan. Didelegasikan juga ke tim-timnya ya. Jadi mereka sekali kegiatan positif dan mereka lebih memacu untuk lebih semangat lagi. Dan kalau untuk unggulan kita yaitu Kak Ecoprint. Ecoprint ya. Karena mengangkat nama budaya dan
ngangkat Jambi juga bisa lebih maju, berkembang lagi. Kalau misalnya ada teman-teman nih yang khususnya generasi muda pingin memulai usaha yang berbasis kearifan lokal, tapi takut nih kan karena ada suka dukanya tadi, seperti dukanya mungkin ada yang unik nih yang mereka temuin, tapi takut nanti dianggap aneh lah, dicemooh lah. Itu gimana sarannya Mas, tipsnya? Bagaimana? Kalau untuk tips dan sarannya ya lakuin aja selagi itu kreatif dan selagi itu positif dan bisa semangat untuk diri kita. Ngapa kita harus ngikutin omongan orang kan Kak? Benar. Gitu. Ya omongan orang banyak emang, tapi kalau sekali kita positif dan kita memiliki tujuan untuk maju ke depan, yang pastinya kita harus lebih semangat lagi gitu. Biarkanlah dengan apa yang mereka bilang, dan kita tetap satu tujuan. Bahwasanya selain ada teman-teman yang negatif, pasti ada teman-teman yang satu sejalan dengan pemikiran. Di situlah kita bisa menyatukan pikiran dan bisa lebih semangat lagi. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ataupun tidak bagus, itu ya ikuti aja alurnya, selagi kita bisa berkembang. Dan kita juga cuma punya 2 tangan, tutup telinga kita aja, nggak bisa tutup mulut semua orang Mas ya. Bagus. Kalau untuk modal, awal mulanya pasti membutuhkan modal kan? Iya Kak, benar. Itu gimana modalnya? Kalau untuk modal, karena yang sendiri kan emang waktu kuliah dapat bidik misi Kak. Jadi emang dari situ belajar sisihkan sedikit untuk usaha, sisihkan sedikit untuk berbuat lah. Jadi emang selain kita untuk kuliah, ada juga uang yang kita buat untuk usahanya juga. Yang seharusnya uang itu emang untuk kuliah kan. Tapi karena kita ingin mengembangkan, mau nggak mau kan ada uang yang bisa kita manfaatkan sisihkan, untuk usaha dan bakal kepake juga untuk pengembangan kuliah juga. Dan alhamdulillah selesai. Dan juga untuk kegiatan yang positif karena niatnya positif tadi Mas ya. Baik. Kalau Pak Abdi gimana Pak modal awalnya? Nah, pemahaman modal itu kan bagi kita kan waktu ya, waktu kebersamaan, kemudian kita banyak orang duduk, ini modal kita buat mengajak mereka berbuat gitu. Karena kan uang itu kan alat tukar. Jadi kalau jadi satu begini, ini kita sudah bisa kita tukar uang gitu. Nah itulah modal. Kita selalu berpikir modalnya waktu. Jadi jangan sampai waktu ini disia-siakan. Nah kalau ada menyia-nyiakan waktu, Anda pemborosan gitu, sayang gitu. Sehingga dari dulu kita selalu mengajak orang itu punya waktu nggak untuk berbuat. Nah kalau Anda punya waktu untuk berbuat di selain pekerjaan pokok, Anda sudah jadi modal. Jadi setiap hari dia bisa menyisihkan 1 jam aja selama setahun, itu udah luar biasa. Nah kita lebih kepada menghitungnya tuh di atas uang gitu. Jadi kita kaji apa sih uang itu. Nah kalau uang itu adalah ide. Jadi ide kita ini jadi apa lagi nih selain topi gitu. Jadi kita diskusi, oh ini jadi tas yang mungkin anaknya nggak usah beli, jadi ke sekolah pakai tas buatan sendiri. Misalnya apalagi nih sajadah, tikar gitu kan, nggak usah beli. Jadi sesuatu yang masih bisa dibuat dengan resam, kita buat. Jadi berbuatlah dengan waktumu yang ada, berkarya untuk Indonesia. Apalagi bagi generasi muda khususnya Pak, masih banyak kan waktunya, masih energinya masih luar biasa. Itu gunakanlah sebaik mungkin, karena memang sebaiknya kita gunakan waktu kita sebaik mungkin karena banyak manfaatnya Pak ya. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita jeda pariwara berikut ini, dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, masih dengan tema kita yaitu kearifan lokal untuk negeri. Dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir, yang artinya kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari kedua narasumber kita. Boleh dari Pak Abdi dulu nih Pak, silakan Pak. Terima kasih, syukur alhamdulillah saya bisa hadir di TVRI. Nah saya berharap setiap yang mengenal produk resam, Anda ikut membeli, Anda ikut memakai, Anda ikut menggunakan, Anda juga ikut beramal. Jadi produk resam ini dikerjakan oleh emak-emak, juga ada kaum disabilitas, juga ada pemuda-pemuda yang belum punya pekerjaan. Jadi semua lapisan masyarakat kita ajak untuk berbuat. Nah artinya
Kalau Anda membeli produk Resam, Anda juga ikut beramal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdi sudah mau hadir juga di studio TVRI jauh-jauh dari Mestong ya Pak ya. Nah silakan Mas Ian closing statementnya. Kalau pesan untuk Ian ataupun pengembangannya, semoga untuk anak muda Kota Jambi, anak muda Provinsi Jambi bisa lebih bangkit lagi, lebih kreatif lagi, bahwasanya banyak kegiatan positif yang bisa menghasilkan. Salah satunya jika kita bergabung dalam suatu perkumpulan dan organisasi, itu bisa menambah relasi dan bisa menambah manfaat juga tentunya. Dan salah satunya juga bisa mengembangkan Ecoprint ini menjadi salah satu produk yang bisa menghasilkan dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dan memajukan budaya Kota Jambi dan Provinsi Jambi. Dari situ kita bisa mengangkat aspek-aspek lainnya seperti wisata dan lainnya menjadi cenderamata dan oleh-oleh. Mungkin itu saja dari Ian, dan pastinya untuk anak muda Kota Jambi harus lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi, dan bisa maju. Mari kita maju sama-sama untuk negeri Jambi. Terima kasih, itu saja dari Ian, Kak. Terima kasih Mas Iannya sudah hadir juga di studio TVRI, Pak Abdi. Dan saudara, demikianlah kabar Jambi kali ini. Tadi sudah banyak kita berbincang dengan dua orang narasumber kita yang kreatif dan inspiratif dengan mengangkat kearifan lokal sebagai peluang usaha. Semoga semakin banyak kaula muda, khususnya kaula muda di Provinsi Jambi yang terinspirasi untuk ikut memulai usaha dengan berbasis kearifan lokal, menggunakan apa yang ada di alam sekitar. Saya Karen Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.